Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar dari 12 IPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian seri dan paralel. Tahapannya saya akan menjelaskan dari pengertian rangkaian seri dan paralel, kemudian pengertian rangkaian gabungan, terus dilanjut ke kekurangan dan kelebihan masing-masing rangkaian, kemudian rumus, contoh penerapan, contoh soal, dan pembahasan. Nah, pertama kita bahas rangkaian seri dan paralel dulu. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat atau komponen listrik yang disusun secara berurut. Disebut juga rangkaian berderet. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Dengan kata lain, rangkaian seri adalah rangkaian yang arus listriknya mengalir hanya pada satu jalur. Rangkaian seri terbentuk jika arus listrik dihubungkan secara berurut atau berderet. B. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu model rangkaian yang dikenal dalam kelistrikan. Secara sederhana, rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. C. Rangkaian gabungan seri dan paralel. Rangkaian listrik gabungan merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Biasanya, untuk karakteristik maupun hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti kedua rangkaian. Kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian. A. Rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri yaitu hanya membutuhkan sedikit komponen untuk rangkaiannya, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menyusun rangkaian seri ini relatif lebih murah. Namun kekurangan rangkaian seri, jika disusun lebih dari satu lampu, kemudian salah satu aliran lampu dipadamkan, maka seluruh rangkaian akan ikut padam. B. Rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel yaitu jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi, karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Kekurangan rangkaian paralel, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak percabangan. C. Rangkaian gabungan. Kelebihan rangkaian listrik gabungan memiliki variasi yang lebih tidak sedikit, maka mampu dipakai untuk beraneka ragam macam kebutuhan, seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Namun kekurangannya, lantaran dia disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih tidak sedikit. Tentu saja anggaran atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun atau suatu rangkaian campuran lebih tidak sedikit. Rumus. A. Rangkaian seri. RS sama dengan R1 plus R2 plus seterusnya. Keterangan rumus. RS adalah hambatan total rangkaian seri dalam satuan ohm. R1 dan R2 adalah hambatan 1 dan 2 dalam satuan ohm. B. Rangkaian paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus seterusnya. Rp adalah hambatan total rangkaian seri dalam satuan ohm. R1 dan R2 adalah hambatan 1 dan 2 dalam satuan ohm. Rangkaian gabungan.
I sama dengan I1 plus I2, 1 per RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. R total sama dengan R1 plus 1 per RP. Contoh penerapan dalam kehidupan. A. Rangkaian seri. Lampu hias pohon Natal model lama yang baru pakai rangkaian elektronik lampu LED merupakan rangkaian seri beberapa lampu 12 volt di seri 20 pieces sehingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jala-jala 220 volt. Berikut gambarnya. B. Rangkaian paralel. Contohnya yaitu distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Berikut contohnya. C. Rangkaian gabungan. Rangkaian listrik yang sederhana sendiri bisa kalian temukan seperti rangkaian alarm, rangkaian lampu flip-flop, dan juga beberapa rangkaian yang memang tidak membutuhkan banyak komponen dan juga aneka jenis penggabungan rangkaian seperti rangkaian seri dan paralel di dalamnya. Berikut contoh rangkaian flip-flop. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan dari materi di atas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.